melihat, menguji apakah saudari siap dengan fisik dan mental untuk diuji hari ini. Insya Allah siap. Siap. Baik, saya akan menguji mental saudara. Ya. Apakah saudari masih ingat ada bapak ya? Ada. Suami? Ada. Masih ingat tanggal lahirnya bapak? Masih ingat? Wah, ini bahaya nih kalau tiap tahun ujian, tiap 12 tahun tidak ingat ya? Mana bapak? Bagaimana Pak? Tidak pernah ulang tahun sama ibu ya Pak? Ya, tapi siap ya Bu ya? Siap. Oke, ya ada apa-apa. Nah ini kita bisa lihat di sini, kita bisa uji ibu siap mentalnya apa tidak ya? Apakah baik Bu? Berarti ibu kan ya siap. Baik, sebelum saya memulai membuka ujian promosi ini, saya akan menyapa dulu undangan tamu dari Provenda, Ibu Nur Eka Fitri Sam. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Alif SPD, SPDI, MPD. Jabatannya sebagai Ketua STIMIK Hasan Salur Wonomulyo. Apa Pak? Hasan Sulur Wonomulyo, ya. Jadi Bapak sebagai pimpinan dari Ibu Nur Eka Fitri ya Pak ya. Baik, yang kedua, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Hanafi Eshud MP. Selamat Pak. Ini jabatan Bapak sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Yang ketiga, saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Reski Idrus Eskom Mkom sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Terima kasih Pak. Dan yang keempat, ini Ibu Cita Siti Mutakahabah ya, SPD MPD. Jabatannya sebagai Ketua LPPM STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Yang kelima, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Basri Eskom Mkom. Terima kasih Pak. Jabatannya sebagai Kaprodi Teknik Informatika STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Dan yang terakhir, saya ucapkan juga selamat datang kepada Dr. Edi Sabar MSI. Ini saya kenal ini. Wah, ini Kaprodi Pendidikan Vokasi Matematika. Mekatronika. Mekatronika, saya kira matematika. Karena terlalu banyak saya menguji orang matematika. Ya. Ini kan Pak Edi ini kan Ketua Prodi, tapi bukan di Pasca Pak. Dia nih ya, Pak Edi ya. Nah, ini teman saya ini satu letim Pak. Ya, selamat datang Pak Edi. Baik, saya ucapkan juga kepada hadirin Bapak Ibu yang sempat hadir untuk menyaksikan promosi dari Provenda Saudari Nur Eka Fitri Sam SPD MPD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor Saudari Nur Eka Fitri Sam SPD MPD saya nyatakan dibuka secara resmi. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, Saudara Promovenda, saya persilahkan. Selanjutnya saya persilahkan dulu kepada promotor untuk memberikan laporan pertanggungjawaban
akademik dan memperkenalkan Promovenda. Waktu untuk promotor Profesor Dr. Purnawati MPD saya berikan waktu selama 5 menit. Silakan, Prof. Iya, makasih banyak pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, Bapak yang sudah membuka acara kita pada hari ini. Yang saya hormati juga penguji internal dan penguji eksternal, Bapak kopromotor, kemudian para undangan kehormatan yang sudah ada di tengah-tengah kita semua maupun keluarga yang sudah memberikan motivasi. Ya, selamat datang Bapak Insinyur Samrisal Pansanai ya. Ya, teman kami dulu waktu S1. Sekarang anaknya ada di sini, Pak. Kami sudah pimpinan kami uji. Baik. Ibu Nur Eka Fitri Sam, SPD MPD, merupakan mahasiswa kami yang terbaik juga pada angkatan 2021. Alhamdulillah, angkatan 2021 kami itu sangat termotivasi sekali ya. Termotivasi sekali karena sudah hampir sebagian besar itu sudah selesai ya. Baik, Ibu Nur Eka Fitri Sam SPD MPD lahir di Polewali 14 April 1992. Menikah, ada suami di sini hadir? Ya, baik. Supaya saya kenal juga Pak ya. Bapak Wahyu Usman SE, kemudian orang tua tadi kita sudah perkenalkan Insinyur Samrisal Pansanai, kemudian Ibu Haja Amida Sam. Kemudian ada saudara kembarnya, kalau tidak salah, S1 saya sudah pernah ajar juga sama-sama saudara kembarnya, Ibu Nur Cahdian Lestari Sam ada di sini? Di luar Ki. Oh, tidak ada. Nur Sakia Derajat Sam? Di luar Ki. Ya, baik, keluar. Kemudian ya Ibu merupakan Ibu Eka ya, Nur Eka Safitri Sam ini dosen STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Kemudian lulus, maksudnya pendidikannya dimulai dari SD di Impres Kampus Unhas 1 Makassar, kemudian juga selesai SMP Negeri 1 Polewali, kemudian pada tahun 2011 SMA Negeri 1 Polewali, kemudian sebagian besar ada di kampus kita ya, tercinta ini Universitas Negeri Makassar di Fakultas Teknik, jurusan sama dengan jurusan saya, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Baik, beberapa karya-karyanya sudah ada di sini, sudah dijelaskan ya. Riwayat organisasi, salah satunya saja Ibu sebutkan 2023 sampai sekarang itu anggota MGMP, TIK, SMA, SMK Polman. Kemudian ada beberapa juga prestasinya, salah satunya pada tahun 2022 sebagai dosen pendamping lapangan program kampus mengajar angkatan 4. Kemudian ada beberapa buku yang sudah diterbitkan, salah satu model pembelajaran berbasis Applied Blended Learning, konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan, dan beberapa karya-karya yang lain baik internasional dan nasional. Dengan kami pembimbingan ini dengan Bapak Dr. Insinyur Abdul Muiz MPD MT IPM ya. Dalam perjalanan kami sudah mengalami, pertama itu adalah gagasan awal, kemudian proposal sampailah pada hari ini. Dan karya-karya yang dituliskan ini sangat menarik untuk diteliti dan mudah-mudahan ke depan ini bisa dikembangkan di beberapa perguruan tinggi. Dan saya yakin juga beberapa penguji yang hadir di sini itu sudah memberikan warna sendiri di dalam disertasi ini. Dan kami berkesimpulan bahwa Nur Eka Fitri Sam SPD MPD layak untuk diuji pada hari ini pada ujian promosi. Terima kasih pimpinan sidang dari saya. Terima kasih sebagai promotor Ibu Profesor Dr. Purnawati MPD. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan dulu yang ada di depan ini. Yang pertama sebelah kanan paling ujung itu Bapak Dr. Heng Muhammad Agung MT. Beliau adalah penguji internal. Kemudian yang di sebelah kiri beliau adalah Dr. Anas Arfandi SPD MPD, juga sebagai penguji internal. Di sebelah kanan saya ini Ibu Profesor Dr. Purnawati MPD sebagai promotor.
Kemudian saya sendiri sebagai ketua sidang mewakili PPS UPNM Agus Salim Jirong, dan sebelah kiri saya sebagai penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Faisal Arya Saman STMT. Kemudian yang di sebelah kiri beliau adalah Dr. Insinyur Abdul Muiz Mapaloteng MPD MT IPM. Beliau adalah kopromotor dari saudari Pemda. Baik, selanjutnya saya selaku ketua sidang ingin mempersilahkan penguji internal, penguji eksternal, kopromotor dan penguji promotor mengajukan pertanyaan sanggahan. Tetapi sebelumnya saya persilakan kepada saudari Pemda untuk mempresentasikan penelitian disertasinya. Waktu yang saya berikan 15 menit. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Dr. Insinyur Agus Salim Jirong MT, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Ketua Program Studi S3 Pendidikan Vokasi, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Purnamawati MPD, selaku penguji promotor. Yang terhormat Maha Terpelajar, Dr. Insinyur Abdul Muiz Mapaloteng MPD MT IPM, selaku penguji kopromotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Prof. Dr. Ing Faisal Arya Saman STMT, selaku penguji eksternal. Yang terhormat Maha Terpelajar, Ketua Program Studi S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Dr. Anas Arfandi MPD, selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Terpelajar, Dr. Eng Muhammad Agung MT, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di sidang promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Konsentrasi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan berbasis Flipped Learning. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini, model Flipped Learning pertama kali diperkenalkan oleh Jonathan Bergam dan Aaron Sams pada tahun 2016 dalam bukunya yang berjudul Flipped Learning for English Language Instruction. Nah, kemudian pada tahun 2020 Jonathan Bergam dan Aaron Sams mengimplementasikan model pembelajaran ini pada pembelajaran kimia, yang dimana Jonathan Bergam dan Aaron Sams merekam video pembelajaran mereka kemudian menguploadnya ke kanal YouTube. Nah, mahasiswa diperuntukkan untuk menonton video tersebut sebelum memasuki lingkungan kelas. Nah, adapun jenjang pendidikan yang ada di Indonesia, salah satunya adalah SMK. SMK memiliki kurikulum yang padat karena dia memuat 3 program, yaitu program normatif, program adaptif, dan program produktif. Yang dimana kurikulum SMK ini mengarah pada kompetensi lulusan. Nah, dalam artian bahwa semua lulusan SMK diarahkan untuk memasuki lingkungan kerja. Salah satu contohnya adalah jurusan pendidikan teknik komputer dan jaringan yang akan diarahkan ke program studi yang berhubungan dengan program studi tersebut. Nah, adapun implementasi kurikulum yang sedang berjalan di saat ini di hampir seluruh SMK yang ada di SMK yang ada di Indonesia,
yaitu kurikulum merdeka. Tentu saja dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ini menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Nah, sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 4, di situ menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai agen pembelajaran dan tenaga profesional. Nah, banyaknya kepadatan materi yang ada pada SMK ini, maka banyak sekali capaian-capaian pembelajaran yang tidak tercapai. Salah satu contohnya yaitu pada mata pelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan, yang dimana dia terdiri dari 10 alur tujuan pembelajaran dan 30 indikator capaian pembelajaran. Nah, peran guru adalah bagaimana dia dapat mengolah kelas yang kondusif untuk menciptakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi siswa tersebut. Adapun tujuan penelitian dari disertasi ini, yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana didapatkan temuan bahwa untuk mengatasi masalah yang ada di mata pelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan, model yang paling tepat digunakan adalah model flipped blended learning. Kemudian ada desain model yang didesain pada tahapan ini, yaitu buku model flipped blended learning dan perangkat pembelajaran. Selanjutnya menghasilkan model pembelajaran yang valid, kemudian menghasilkan model pembelajaran berbasis flipped blended learning yang praktis, kemudian menghasilkan model pembelajaran berbasis flipped blended learning yang efektif. Kemudian untuk model hipotetik dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama berdasarkan konsep dan berdasarkan proses pembelajaran. Untuk berdasarkan konsep, di sini terdiri dari komponen, yaitu 3 komponen. Yang pertama ada flipped blended learning, kemudian yang kedua ada kurikulum merdeka, kemudian menggunakan yang ketiga adalah pendekatan project based learning, yang dimana ketiga komponen tersebut diintegrasikan ke dalam mata pelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, kemudian isi dari model pembelajaran ini, yang pertama ada panduan model pembelajaran, kemudian perangkat pembelajaran berupa modul ajar, LMS, dan panduan LMS. Kemudian instrumennya valid, praktis, dan efektif, kemudian direvisi. Adapun sasaran model yaitu panduan model dan perangkat pembelajaran. Hasilnya model pembelajaran yang efektif, penilaian hasil belajar. Kemudian untuk model hipotetik berdasarkan proses pembelajaran, di sini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama siswa, kemudian ada tugas, kemudian ada guru, kemudian ada LMS dengan 2 situasi, yaitu situasi online dan offline, yang dimana keempat komponen ini saling berinteraksi dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and development dengan model pengembangan ADDIE, terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahapan pertama analisis, kemudian kedua desain, kemudian yang ketiga development, kemudian yang keempat implementation, kemudian yang kelima evaluasi. Uji coba produk, jadi subjek uji coba yang digunakan pada disertasi ini yaitu siswa program studi teknik komputer jaringan dan telekomunikasi SMK YPP Wonomulyo dan SMKN 1 Tinambung. Nah, adapun uji coba produk dilaksanakan 3 tahapan, yaitu uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan. Kemudian instrumennya instrumen pengumpulan data, kemudian teknik analisis validitas, praktikalitas, dan efektivitas model pembelajaran. Hasil penelitian, validasi produk, yang mendapat validasi produk yang pertama adalah validasi model pembelajaran yang mendapatkan rata 87,52%. Selanjutnya untuk validasi media pembelajaran yang mendapatkan rata 88,37%. Kemudian validasi modul ajar yang mendapatkan rata 88,65%.
Kemudian untuk validasi panduan penggunaan LMS yang mendapatkan 86,94%, yang dimana keempat perangkat pembelajaran ini dinyatakan valid dan sahih digunakan pada tahapan selanjutnya. Kemudian untuk uji coba produk, di sini ada uji coba one-to-one, di mana ada beberapa elemen yang direvisi. Yang pertama adalah LMS, kemudian buku panduannya. Untuk uji coba kelompok kecil, didapatkan data keterlaksanaan model pembelajaran mendapatkan rata 87,90%. Nah, sedangkan untuk data kepraktisan model didapatkan dari dua data, yaitu respon guru terhadap model pembelajaran dan respon siswa terhadap model pembelajaran. Nah, berdasarkan kedua respon tersebut menunjukkan bahwa adanya respon positif terhadap pengimplementasian dari model pembelajaran ini. Kemudian untuk data efektivitas produk berdasarkan penilaian observer terhadap keterlaksanaan model pembelajaran yang terdiri dari 4 indikator, yaitu sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung, yang mendapatkan rata 0,87 yang masuk dalam kategori efektif. Kemudian data efektivitas selanjutnya yaitu adanya peningkatan nilai pretest dan posttest yang mendapatkan N-Gain score pada SMK YPP 0,7. Nah, kemudian untuk SMK 1 Tinambung mendapatkan 0,8, yang dimana nilai rata N-Gain score ini lebih tinggi dari standar deviasi. Nah, berdasarkan N-Gain score, model pembelajaran berpengaruh positif terhadap peningkatan kognitif siswa. Nah, untuk novelty pada penelitian ini atau disertasi ini, berdasarkan konsep di sini untuk unsur isi ada buku model, kemudian ada deskripsi model, kemudian ada komponen model. Komponen modelnya terdiri dari sintaks. Jadi untuk model pembelajaran ini terdiri dari 7 langkah pembelajaran. Kemudian ada sistem sosial, bagaimana siswa dan siswa saling berinteraksi. Kemudian ada prinsip reaksi, bagaimana guru bereaksi dalam situasi online dan offline. Kemudian ada sistem pendukung, sistem pendukungnya berupa modul ajar, learning management system, dan panduan learning management system. Kemudian ada dampak instruksional dan dampak pendamping. Kemudian untuk berdasarkan proses pembelajaran terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen siswa, tugas, kemudian ada guru, LMS, yang dimana keempat komponen tersebut saling berinteraksi dengan 2 kondisi, yaitu kondisi offline dan kondisi offline, dimana pada saat berdasarkan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson 2009, bahwa pada saat pembelajaran online tahapan level kognitif yang didapatkan pada pembelajaran online yaitu merupakan level pertama, yaitu remembering dan understanding. Nah, sedangkan untuk pada saat tatap muka level kognitif yang didapatkan yaitu creating, evaluating, dan analyzing, applying, seperti itu. Nah, novelty dari disertasi ini yaitu yang pertama, kebaruan integrasi model flipped blended learning terhadap fase-fase konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan, karena model pembelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan berbasis flipped blended learning ini diintegrasikan dengan 3 komponen, yaitu FBL yang memiliki 4 tahapan, kemudian kurikulum merdeka yang memiliki 4 tahapan, dan pendekatan project based learning. Kemudian ada kebaruan sintaks, yang dimana seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa model pembelajaran ini terdiri dari 7 tahapan, yaitu eksplorasi konsep, kemudian mulai dari diri sendiri, kemudian ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, kemudian ada elaborasi, pemahaman, kemudian koneksi materi, dan aksi nyata. Nah, kebaruan perangkat pembelajaran berupa buku model pembelajaran, modul ajar, LMS, dan panduan LMS. Adapun produk penelitian pada disertasi ini ada beberapa, ada buku model, kemudian ada modul ajar, panduan, kemudian ada buku referensi, kemudian ada HKI program komputer dari media pembelajarannya yaitu LMS, kemudian jurnal, Sinta, Proceeding, dan jurnal internasional.
Adapun kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan analisis kebutuhan mendukung model pembelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan berbasis flipped blended learning. Kemudian dasar model pembelajarannya berdasarkan sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Adapun model pembelajaran ini dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Demikian saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Saudari Promosenda. Saya lanjutkan untuk kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Jadi di sini saya persilahkan nanti penguji internal, penguji eksternal, dan promotor serta promotor. Untuk penguji internal ini kami batasi ya, jangan terlalu lama karena nanti ada juga penguji eksternal yang perlu memberi masukan yang banyak dari dari luar ya. Jadi penguji internal ini saya beri waktu 5 menit ya. Sedangkan untuk penguji eksternal silahkan Prof, kapan berapa saja waktu kita bisa gunakan ya. Baik, saya persilahkan untuk beri kesempatan kepada penguji eksternal Bapak Dr. Engineer Muhammad Agung MT. Waktu saya persilakan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur PPS UNM, dalam hal ini yang mewakili sekaligus sebagai Ketua Sidang Bapak Dr. Insinyur Agus Salim Jirong MT. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Engineering Faisal Arya Saman STMT selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Ketua KPS selaku juga sebagai co-promotor Ibu Profesor Dr. Purnawati MPD. Yang saya hormati sekaligus kolega dan teman saya Bapak Dr. Insinyur Abdul Muiz Mapaloteng MPD MT IPM selaku promotor, juga sahabat saya selaku penguji internal Bapak Dr. Anas Arfandi SPD MPD, juga tamu-tamu kehormatan yang telah jauh datang ke Universitas Negeri Makassar menghadiri uji promosi doktor, Ibu Nur Eka Fitri Sam SPD MPD. Ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat kepada Ibu Nur Eka Fitri Sam SPD MPD yang sebentar lagi ya, jika mampu menjawab seluruh pertanyaan dari internal dan eksternal dan memenuhi segala kriteria yang sudah diberikan, maka akan menyandang doktor. Ya, jadi saya sudah mengikuti mulai dari awal hingga sampai ke tahapan ini, sehingga saya ingin menyatakan selamat kepada Ibu Nur Eka Fitri Sam SPD MPD. Baik, tentu saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, juga salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, karena saya dipercayakan sebagai penanya pertama, maka saya mau menanyakan juga hal yang awal ya, bahwa Nur Eka Sabitri ini dulu disertasinya adalah pengembangan model pembelajaran konsentrasi keahlian teknik komputer dan jaringan berbasis flipped blended learning. Nah, kesuksesan daripada apa yang dibuat oleh saudara Profenda ini tidak lepas dari aspek yang paling pertama dari tujuan penelitiannya, itu adalah analisis kebutuhan ya, analisis kebutuhan, yakni menganalisis kebutuhan model pembelajaran yang daripada ini adalah
menggunakan flipped blended learning yang diusung menggunakan platform online. Ya, saya sudah membaca dan sudah beberapa kali menganalisis ini. Mungkin yang pertanyaan pertama ini masukan ataupun mungkin nanti bisa diperbaiki atau mungkin dijawab, ya, karena hanya ada 2 pertanyaan saya, yakni bahwa analisis kebutuhan dari pembelajaran flipped blended learning ini yang tertuang dari di bab 5 kesimpulannya bahwa SMK YPP memiliki fasilitas yang lengkap, yakni platform LMS, laboratorium komputer, akses internet, dan seterusnya. Itu benar, ya. Namun menurut saya masih ada yang kurang, ya. Analisis kebutuhannya ini jangan didasari kepada satu dasar saja. Kamu yang paling terpenting itu ditambah 2 lagi, ya. Yang pertama adalah, dan saya tidak dapati di dalam disertasi ini, adalah mahasiswa itu sendiri atau siswa SMK dari yang diambil sebagai sampel, ya, dalam hal ini Tinambung dan SMK YPP. Saya lihat dari uji yang dilakukan itu ada 30 orang. Ini apakah dicek, ya, dicek apakah mereka ini semua memiliki perangkat komputer, memiliki jaringan yang baik, memiliki pemahaman IT yang baik. Karena jika tidak, maka pembelajaran flipped blended learning yang berbasiskan online ini bisa mengalami kendala yang sangat awal, ya. Nah, ini yang mungkin perlu ditambahkan atau mungkin nanti ada jawabannya. Kenapa yang hanya dituliskan di bagian pertama itu hanya berdasarkan fasilitas dari SMK-nya. Padahal menurut saya, ya, harus juga dianalisis kebutuhannya siswanya yang diajarkan dan juga dosennya, ya. Kalau dosennya juga tidak memiliki perangkat atau jaringan internet yang bagus, tidak mungkin bisa melakukan flipped blended learning melalui rumah, ya. Ini yang ada kan yang ada di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana Ibu Nur, ya, mempromosikan pembelajaran flipped blended learning ini kepada halayak ramai. Apa yang mau ditonjolkan dari hal ini sehingga orang tertarik, ya, karena menggunakan sistem flipped blended learning, apalagi yang memakai platform online itu membutuhkan infrastruktur dan suprastruktur yang lumayan. Dan ini kita berbicara di Sulawesi Barat, ya, di Universitas Negeri Makassar saja ini kita belanja internet itu sekitar 5 miliar setahun. Itu kami rasa juga masih belum cukup. Selalu saja ada dosen, ada teknik yang, Pak Direktur bagaimana ini? Ini kita ada gangguan, internetnya lemot, belum lagi server yang kita harus kelola sendiri, kadang mendapatkan serangan dari hacker. Itu aja 2 pertanyaan. Saya kira ini nanti akan menghantar Nur Eka Savitri menjadi dokter yang sangat baik. Terima kasih. Silakan Promopenda Eka Savitri untuk menjelaskan. Baik, yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Aeng Muhammad Agung MT. Jadi untuk berdasarkan implementasi model pembelajaran ini di 2 sekolah, yaitu SMK YPP Wonomulyo dan SMK 1 Tinambung, didapatkan data efektif bahwa penerapan model ini efektif digunakan. Kemudian untuk masalah device atau jaringan, nah, Sulawesi Barat itu sudah tidak masuk dalam kelompok 3T. Jadi untuk koneksi internetnya masuk dalam kategori baik, seperti itu. Kemudian untuk implementasi dari analisis kebutuhan pada model pembelajaran ini, insya Allah nanti saya tambahkan Pak di analisis kebutuhan terkait tentang
kebutuhan siswa. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya, jadi hanya untuk saran nanti dimasukkan di dalam disertasi bahwa di dalam 30 sampel yang kita ambilkan itu nanti perlu diberikan di situ bahwa anak ini misalnya memiliki internet yang bagus, ya, kemudian dia memiliki literasi digital, karena ini saya melihat bahwa kan ini menguji efektivitasnya ini juga dengan salah satu pre-test dan post-test, dan itu memang dalam sampel penggunaan itu sangat perlu, ya, karena itulah nanti yang betul-betul nanti dijadikan hasil daripada disertasi ini berdasarkan memang 30 sampel itu. Berbeda kalau kita melakukan sampel seribuan atau belasan ribu, itu sudah bisa dianggap valid, tapi kalau dengan 30 maka kita harus berhati-hati. Itu istilahnya sangat khusus, sehingga sampel itu memang harus dispesifikasikan sejelas-jelasnya, sehingga nanti peneliti kemudian, ya, itu bisa mendapatkan informasi ataupun pelajaran dari situ, itu bisa mengartikulasi agar punya penelitian lebih baik lagi. Ya, jadi luar biasa, saya kira cukup buat saya. Baik, terima kasih Pak Dr. Agung. Ya, jadi mungkin itu sebagai masukan dan tambahan dari pelengkap disertasi Ibu Eka. Selanjutnya saya persilakan penguji internal kedua, yaitu Dr. Anas Arfandi, SPD. Silakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Sidang yang saya hormati Direktur Program Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sulur Agus-Sanino, Pak Profesor Dr. Ning Faisal Aliasaman SPT selaku pelaksana, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Mawati SPD selaku promotor dan ketua program studi S3 PKT, yang hormati Bapak Dr. Jiwan Yusuf DPR selaku promotor dan kolega Bapak Partai Muhammad Ali MT yang kami banggakan ketika Fitrisam. Ya, selamat hari ini akhirnya bisa mempromosikan hasil penelitiannya. Oke, menarik penelitiannya itu. Ya, awalnya kan kita hanya berpikir hanya fokus pada liquid blended learning-nya. Kemudian seiring perkembangan sejak proposal, kemudian ada beberapa saran, akhirnya dikombinasikan dengan penerapan kurikulum merdeka, ya, karena penerapannya di SMK. Ya, tadi sudah pertanyaan saya sudah sebenarnya ditanyakan oleh Pak Dr. Agung, tapi saya kaitannya dengan kurikulum merdeka. Ya. Di fase kurikulum merdeka itu kan M-nya mulai dari diri sendiri. Tapi saya lihat Ibu di tahapannya memulainya itu di elaborasi Pemahaman konsep. Iya, bisa dijelaskan alasannya. Jadi baik, yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Anas Arfandi, SPD MPD, untuk tahapan dari model pembelajaran ini terdiri dari seperti yang disebut oleh Dr. Anas Arfandi, bahwa model pembelajaran Vivid Blended Learning ini diintegrasikan pada 3 komponen, yaitu yang pertama Vivid Blended Learning ini sendiri dengan 4 tahapan,
Kemudian untuk kurikulum merdeka yang terdiri dari 7 tahapan yang dimulai dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan project based learning. Nah, pendekatan project based learning ini digunakan pada saat pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, untuk alasannya kenapa tahapan yang pertama dimulai dari eksplorasi konsep, karena model pembelajaran ini digabungkan dengan flipped blended learning itu sendiri, yang dimana tahapan awal adalah persiapan pra pembelajaran. Maka pemahaman konsep itu didapatkan di awal pertemuan. Kemudian di tahapan kedua dimulai dari diri sendiri, di mana tahapan ini siswa sudah berada di kelas, kemudian ada pertanyaan refleksi yang diberikan oleh guru di tahapan ini. Kemudian yang di tahapan ketiga ada ruang kolaborasi. Nah, di sini pendekatan project based learning berperan. Siswa dibagikan dalam beberapa kelompok, kemudian mengerjakan LKD beserta proyeknya. Kemudian ada demonstrasi kontekstual yang dimana hasil dari proyek tersebut didemonstrasikan. Selanjutnya ada tahapan elaborasi pemahaman yang dimana kelompok siswa saling memahami pemahaman mereka, saling mengaitkan pemahaman mereka antar kelompok. Selanjutnya ada koneksi materi, jadi guru mengkoneksikan materi dengan capaian-capaian pembelajaran yang dilakukan pada saat pembelajaran tersebut. Kemudian ada tahapan aksi nyata, di mana tahapan ini dilaksanakan guru memberikan pertanyaan apa yang akan dilakukan siswa setelah mendapatkan pemahaman materi yang dilaksanakan pada hari ini, seperti itu. Demikian. Baik, mudah sekali jawabannya Ibu Eka Fitri. Jadi kan merdeka itu mulai dari sendiri yang dijadikan poin urusan kedua. Baik, terima kasih. Yang kedua, di pendidikan vokasi keteknikan itu sebagai mahasiswa dan misalnya itu nanti jadi lulusan itu ada 16 prinsip pendidikan kejuruan, dan ini yang kita sebagai orang vokasi harus paham mengenai hal itu. Nah, yang berkaitan dengan disertasinya itu yang mana? Saya jelaskan, silakan. Baik, yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, untuk teori proser yang terdiri dari 16 teori, yang dimana isi dari teori proser tersebut memuat bagaimana vocational school berjalan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang dikembangkan ada 2 poin yang dapat dikaitkan dengan model pembelajaran ini, yaitu di poin ke-7 yang pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan. Kemudian pada poin ke-10 yaitu proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata atau pengamalan syarat nilai, seperti itu. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Anas atas pertanyaannya kepada Beda. Ini susah ya, karena kalau 5 menit itu saya lihat ini saya kasih jalan, ini lewat semua, tapi saya juga dipotong. Jadi kita biarkan saja, tapi tidak usah terlalu panjang. Nanti kalau panjang betul nanti pertanyaan sebab saya tapi. Ya. Baik, saya persilakan untuk penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Insinyur Pak Agung. Pak Agung ini Jerman ini, Jerman ya. Kalau Pak Agung ini Jepang. Ya, ini bedanya. Pak Faisal Arya Sampan STMT. Nah, ini waktunya saya tidak batasi, Prof. Jadi silakan. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dewan Anggota Penguji yang hadir di kesempatan hari ini, dan juga kepada para tamu undangan
ya, serta hadirin yang kami muliakan. Di hari berbahagia ini kita sudah sampai pada tahap di mana saudari Promovenda, saudara Boneka akan dipromosikan menjadi doktor. Tadi waktu awal presentasi Promovenda cukup tegang, tapi setelah mendapatkan pertanyaan dari komisi sudah mulai juga. Baik, saudara Promovenda, ya, Anda di judul disertasi Anda ada 3 kata di situ bahasa Inggris, ya, blended dan learning. Nah, coba bisa saudara Promovenda menjelaskan kepada pertama yang bagi peserta yang belum lazim dengan istilah ini, apa itu istilah itu, Anda jelaskan dengan bahasa yang mudah. Anda dan seperti apa? Silakan. Baik, yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Prof. Dr. Ing Faisal Arya Saman STMT. Jadi kenapa diberikan penamaan Flipped Blended Learning? Karena model pembelajaran, jadi sebenarnya blended learning itu sendiri artian adalah pembelajaran campuran yang dimana terdiri dari pembelajaran online dan pembelajaran offline. Nah, kemudian diberikan kata flipped di depannya karena pembelajaran tradisional dibalik. Jadi pembelajaran tradisional itu adalah pembelajaran yang dimana pemahaman konsep didapatkan di lingkungan kelas, kemudian untuk tahapan evaluasi, analisis dan seterusnya penugasan dikerjakan di rumah. Nah, kenapa di flip, dibalik? Jadi pembelajaran konsep, pemahaman konsep atau elaborasi konsep didapatkan pada saat pembelajaran online yang dilaksanakan di rumah. Nah, kemudian untuk di kelas maka jadilah kegiatan pengerjaan proyek. Jadi sudah tidak ada pemahaman konsep yang dilakukan di kelas seperti itu. Jadi langsung masuk ke tahapan praktek seperti itu. Terima kasih, Pak. Jadi istilah blended itu berarti campur, ya. Karena biasanya kalau orang umum itu hanya tahu istilah blender, ya. Blender itu campur. Oke, baik. Nah, metode ini juga sudah banyak digunakan orang, ya, dan berapa juga sudah memaparkan hasilnya. Nah, coba Anda jelaskan kira-kira disertasi Anda ini apa yang unik dari metode-metode yang sudah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya. Baik. Nah, adapun penelitian, jadi model pembelajaran ini, model pembelajaran flipped blended learning telah diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, yaitu di perguruan tinggi, SMA, SMK, dan seterusnya. Nah, adapun yang saya mengambil rujukan di sini ada 3, yaitu penelitian Muhlas yang dimana dia menerapkan pembelajaran ini pada perguruan tinggi. Dia membagi 10 sesi pembelajaran ke dalam 2 fase, dua pembelajaran tatap muka, kemudian 8 sesi pembelajaran online. Nah, kemudian untuk Melisa, dia menerapkan model pembelajaran ini di lingkup SMP atau MTS, yang dimana dia menggunakan 4 tahapan flipped blended learning. Nah, kemudian untuk Sari dan kawan-kawan tahun 2022, dia menerapkan pembelajaran model flipped blended learning ini pada SMK Tritek Informatika Medan. Nah, penerapan tahapannya dia juga menggunakan 4 fase seperti itu. Nah, sedangkan pada model pembelajaran flipped blended learning yang dikembangkan, dia terdiri dari 7 tahapan, yang dimana seperti yang saya sebutkan tadi, pemahaman konsep didapatkan di tahapan awal atau elaborasi pemahaman seperti itu. Kira-kira kalau dirangkum dalam 1, 2, 3 kata, apa yang unik? Bisa Anda luar biasa. Tahapan pembelajarannya, Prof. Oke, tahapannya ya? Ya. Pertanyaan terakhir ya, sebelum saya bisa sampai lama. Nah, dalam menyusun presentasi ini, ya, pasti ada hal yang belum sempurna. Ya. Kira-kira Anda bisa jelaskan apa kekurangan yang masih ada yang perlu diperbaiki
diperbaiki lagi tahun selanjutnya. Baik, untuk kekurangan atau kekurangan dari model pembelajaran ini, jadi model pembelajaran ini walaupun dia berpusat pada siswa, tapi memiliki tantangan evaluasi karena guru harus berperan aktif dalam model pembelajaran ini, baik dari segi online dan offline. Jadi dia berperan sebagai monitoring dan monitoring dan sebagai pengarah seperti itu. Nah, makanya guru harus berperan aktif dalam memberikan tanggapan pada saat offline, kemudian begitupun tanggapan pada saat online seperti itu. Maksudnya dosen gurunya harus Berperan lebih aktif ya, Prof. siap sebelum menerapkan atau memahami ya. Baik, saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya serahkan kepada Ketua Dewan. Terima kasih Prof atas pengujiannya, pemasukannya. Memang Promopenda ini harus harus bisa menjelaskan betul disertasinya karena ini kan dia promosi, jadi harus memberitahu betul apa yang dia teliti. Makanya kalau banyak pertanyaan makin jelas juga dia punya ini ya keluaran daripada disertasi UIK ya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya saya berikan waktu kepada promotor Bapak Dr. Insinyur Abdul Muiz Mapaloteng, MPD, MT, IPM. Saya silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu tim penguji promotor. Promosi saya atas nama Merdeka Fitresa, Bapak undangan yang hadir pada pagi hari ini, dan terkhusus buat Merdeka Fitri, selamat sudah bisa berada di ruangan ini. Saya kira nanti sesaat lagi bisa vlog ya, vlog perasaannya. Kalau dinyatakan lulus, insya Allah. Baik, sebagai promotor saya sudah banyak berinteraksi dengan Ibu Merdeka Fitri Sam, ya. Interaksi juga macam-macam. Biasanya di WA saya tidak balas, tapi biasa juga saya menunggu tidak datang-datang. Seperti itu. Ya, karena mungkin kondisi transportasi ya di Makassar ini kadang-kadang kita janjian sehingga ada miss waktunya di situ. Baik, penelitian ini dilakukan uji cobanya di 2 SMK di Wonomulyo. SMK ya. SMK 1 Tinambung, Pak. Tinambung Dan dengan seperti SMK Wonomulyo, Pak. Wonomulyo. SMK negeri SMK YPP Wonomulyo. Jadi ada 2 SMK. Nah, harapan kami sebenarnya bagaimana strategi Ibu Merdeka Fitri Sam untuk bisa mengimpaskan ini ke SMK lain ke depannya. Mungkin bisa diceritakan. Baik, yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Insinyur Abdul Muiz Mapaloteng, MPD, MT, IPM. Jadi untuk model pembelajaran ini dapat dikenal di SMK-SMK lain, yaitu salah satu jalannya ya dengan melakukan publikasi atau sosialisasi. Publikasi yang dilakukan adalah publikasi jurnal. Jadi guru-guru dapat melihat dan mempelajari dari model pembelajaran ini. Kemudian untuk publikasi, adapun disseminate lainnya adalah pada saat ini yaitu sidang terbuka. Jadi peserta bisa memahami model pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya sosialisasi. Jika memungkinkan dilakukan sosialisasi seperti itu. Terima kasih. Baik, saya lihat juga Ibu kan menjadi salah satu pengurus MGMP TIK. Ya, jadi ini sarana yang mungkin lebih
lebih mengarah nanti untuk bisa diimplementasikan di sekolah-sekolah, di mana guru-guru yang bergabung di situ merupakan guru-guru TIK yang ada di SMK Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, apalagi Sulawesi Barat. Saya kira itu ya, dan mungkin diupayakan nanti bagi Ibu Nur Eka Fitrisam untuk kalau misalnya sekolah-sekolah ini belum memiliki server sendiri, mungkin Ibu Nur Eka Fitrisam yang membangun servernya, ya, kemudian menawarkan ke sekolah-sekolah tersebut, sekaligus menawarkan apa yang dihasilkan pada disertasi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Co-Promotor, Pak Dr. Insinyur Abdul Mukhtar. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Promotor Saudari Nur Eka Putri. Itu saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Jadi selamat ya untuk Ibu atau Propanda pada hari ini sudah hampir menyelesaikan, ya, mudah-mudahan lulus sebentar. Baik, kalau ini produknya tadi kita kan penelitiannya di SMK ya, di SMK. Kalau misalnya saya punya cita-cita atau apalagi ide untuk dikembangkan di perguruan tingginya sendiri, kira-kira apa yang harus saya siapkan gitu ya, apakah dari produk bahan ajarnya yang diubah atau saya harus menyediakan server di sana atau seperti apa gambarannya, itu saja ya. Baik, silakan dijawab. Jadi baik, yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar Prof. Dr. Purnamawati MPD. Nah, untuk penerapan model pembelajaran ini pada lingkup perguruan tinggi, jadi untuk pengembangan model pembelajaran ini tadi yang saya sebutkan bahwa dia terintegrasi dengan 3 komponen, yaitu yang pertama tahapan dari flipped learning itu sendiri, kemudian ada kurikulum merdeka, kemudian yang ketiga ada pendekatan project based learning. Tentu saja untuk pengaplikasiannya di perguruan tinggi tentu saja berbeda karena berbeda kurikulum. Nah, untuk penerapannya di lingkup perguruan tinggi bisa dilakukan dengan menyediakan learning management system itu sendiri untuk pendukung dari pembelajaran model flipped learning, blended learning ini. Baik, jadi ini bisa ya diterapkan, bisa diimplementasikan di perguruan tinggi supaya nilai kebaruan ini juga bisa digunakan sebagai suatu model pembelajaran. Terima kasih pimpinan sidang dari saya. Terima kasih Bu Promotor. Baik, terakhir dari saya ya, termasuk kita bukan pertanyaan ya, karena sudah banyak pertanyaan. Jadi saya melihat disertasi Ibu Nur ini satu temuan yang bagus ya. Hanya masih ada kekurangan memang dari segi perangkat ya, tapi akan digunakan pada sekolah yang diterapkannya. Jadi keunggulan model pembelajaran Ibu Nur ini memang patut kita akui juga, karena ini nilai nilainya sangat bermanfaat bagi pembelajaran terutama di SMK. Tadi seperti dibilang dua promotor, kalau bisa dilakukan di perguruan tinggi. Jadi saya harapkan nanti ini disertasi yang Ibu Nur hasilkan ini menjadi menjadi patokan ya, atau bisa dijual untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Saya tidak bertanya karena sudah banyak pertanyaan tadi. Jadi saya harapkan sebelum penentuan nilai nanti ya, mudah-mudahan Ibu Nur mendapatkan nilai yang terbaik ya, karena ini presentasi sudah dipromosikan kepada kepada audiens ya, Bapak Ibu yang ada, nanti juga di sekolah-sekolah bisa disosialisasikannya. Jadi baik, semua sudah bertanya ya,
penguji internal, penguji eksternal, promotor dan promotor. Tapi semua tidak dijadikan nanti ya. Tapi mungkin ada pertimbangan masukan yang bisa dikomunikasikan sama promotor dan promotor. Selanjutnya untuk rapat ini ingin kami sejenak beristirahat untuk menetapkan hasil ujian untuk sidang promosi yang saya tangguhkan selama beberapa menit. Jadi selanjutnya kami dari pihak penguji dan kopromotor dan pimpinan sidang akan beristirahat sejenak untuk menentukan nilai kolektif dari Promovenda. Baik, saya tutup untuk istirahat sejenak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadirin yang saya hormati, sidang ujian promosi saya buka kembali. Pembacaan diri silang oleh Ketua Sidang kepada Promovenda dipersilakan mengambil tempat. Oh ya, saya deh. Perkenalkan, saya selaku Ketua Sidang akan membacakan hasil keputusan tim Dewan Penguji dalam bentuk yudisium. Yudisium, setelah panitia ujian promosi menangguhkan sidang selama beberapa menit dan memperhatikan nilai-nilai Promovenda, baik IPK, waktu kuliah, seminar, proposal, seminar hasil, ujian tutup dan promosi, maka disimpulkan bahwa Saudari Nur Eka Fitri Sam SPD MPD dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif IPK 4 atau predikat kelulusan cum laude dengan pujian. Dengan demikian, mulai saat ini yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang pendidikan vokasi keterampilan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Makassar, 20 Juni 2024, Ketua Sidang Promosi Dr. Insinyur Agus Salim Jirong NT. Sekian dan terima kasih. Penyerahan jasa oleh Ketua Sidang kepada Maha Terpelajar Dr. Nur Eka Fitri Sam SPD MPD. Tutup lah. Ya, pamit baru tuh. Salaman dulu sama pimpinan sidang. Oh, selamat ya, Bapak. Ya, oke, silakan. Baik, saya lanjutkan untuk memaknai ujian promosi doktor saudara Maha Terpelajar Doktor, saya sebut sekarang Dr. Nur Eka Fitri Sam SPD MPD. Saya mempersilahkan kepada promotor untuk memberikan pesan akademik. Silakan, Prof. Ya. Terima kasih pimpinan sidang untuk sekian kalinya diberikan kesempatan. Selamat ya untuk
Ibu Dr. Nur Eka Fitrisam, SPD MPD. Saya orang yang kedua yang menyatakan Ibu sudah bisa menyandang doktor di depan namanya. Gimana? Sehat Ibu? Ya, ini kebanggaan untuk keluarga ya dan teman-teman sejawat maupun tadi ada Bapak Rektor di sini atau pimpinan universitas. Baik, saya dengan Bapak Dr. Insinyur Abdul Muiz ya memberikan selamat kepada Ibu Eka. Jadi kalah ini sebagai suatu pengalaman yang berharga sekali ya. Banyak yang kita pelajari di prodi kita pendidikan vokasi keteknikan. Dan saya juga merasa bangga bahwa Ibu di angkatan 2021 ini sudah hampir sebagian besar sudah selesai. Kami meminta maaf sekiranya dalam proses pembimbingan ada hal-hal yang kurang berkenan. Misalnya Ibu Eka menunggu kami dengan waktu yang lama. Tadi juga sudah dijelaskan oleh kopromotor, kadang di SMS belum dibalas atau kadang ditunggu tidak datang, seperti itu. Jadi jadikanlah ini sebagai suatu pengalaman dan saya mengharapkan Ibu jangan cepat sombong ya dengan kondisi seperti ini. Tetap memperlihatkan kinerja yang baik dan jadilah seperti padi gitu Ibu, semakin berisi ya, semakin menunduk, dan kabarkanlah informasi ini untuk pendidikan vokasi di tempat Ibu bertugas. Semoga nanti ada juga yang akan masuk di tempat kami juga ya sebagai mahasiswa baru. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga ikatan silaturahmi antara Ibu Eka, ya Ibu Dr. Eka dengan kami itu tetap berjalan seterusnya sampai kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya mungkin ada testimoni dari Bapak Muhammad Talib sebagai Ketua STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Mungkin saya persilakan Pak untuk memberi sedikit testimoni. Sebelum saya memulai daripada testimoni ini, mungkin ada pantun dari Sumbar ke Makassar. Kami datang belajar menuntut ilmu. Dosen-dosennya luar biasa. Di Universitas Negeri Makassar sungguh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam kebajikan. Dan saya hormati, saya muliakan Ketua Sidang selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana, dan saya hormati, saya muliakan pengundi eksternal, pengundi internal, atau pengundi promotor dan co-promotor. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita hadir bersama-sama mengikuti uji promosi doktor yang baru kita saksikan bersama, dan alhamdulillah pada hari ini kami dari Sulbar, khususnya dari Poliwali Mandar, mendapatkan gelar doktor dan nilainya luar biasa. Terima kasih banyak kepada pengundi, pendamping selama ini untuk melakukan pendampingan pengundi baik dari eksternal maupun dari internal, sehingga anak kami, saudara kami, Dr. Nur Eka Fitrisam
SPD MPD mendapat gelar yaitu Maha Terpelajar selaku Doktor dan mempunyai PK yang diungkap tadi yaitu 4 gubernur. Ini sangat membanggakan dari kami. Bapak Ibu yang saya hormati, para undangan, kami atas nama keluarga besar dari Dr. Nur Eka Fitri SPD MPD dan keluarga besar Istimik Hasan Sulur Wonomulyo merasa berbangga, merasa terharu karena pada hari ini anak-anak kami, keluarga kami, dosen kami bisa menempuh pendidikan yang akademi yang tertinggi yang dikatakan yaitu Maha Terpelajar. Ini sungguh kami berbahagia di dalam menempuh pendidikan yang akademiknya yang sudah tertinggi di dalam menempuh daripada pendidikan yang ada di perguruan tinggi ini. Oleh karena itu, kami selaku keluarga besar perguruan tinggi Istimik Hasan Sulur dan mewakili daripada keluarga, bila mana di dalam proses pembelajaran Dr. Nur Eka Fitri Sam SPD MPD pernah ada berbuat tutur kata yang tidak sesuai dengan harapan daripada penguji, pembimbing, dan tingkah laku daripada saudari Dr. Nur Eka Fitri Sam. Selama ini melalui kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mendengar tadi beberapa pertanyaan dari baik dari penguji eksternal, penguji internal. Ini sebetulnya kami juga keluarga besar dari SMK. Dari semua saran, semua apa yang diharapkan oleh Bapak penguji eksternal internal, kami akan mendukung saudari Dr. Nur Eka Fitri Sam untuk memberikan yang terbaik yang ada di Sulawesi Barat, pada khususnya di Pulau Mandar, anak-anak SMK, terutama di IT yang ada program studinya teknik informatika atau teknik komputer dan jaringan. Terus terang Pak Ketua Sidang, saya juga selaku Ketua MKKS SMK seluruh Sulawesi Barat, ada 135 SMK negeri dan swasta. Insyaallah kami akan membantu mendorong Ibu Dr. Nur Eka Fitri ini sesuai dengan harapan para penguji internal untuk produk yang akan nanti dilakukan. Insyaallah bisa kita bersama-sama untuk bagaimana produk yang dihasilkan di tesisnya ini, registrasinya ini, supaya anak-anak yang ada di Sulawesi Barat khususnya di Poman bisa betul-betul mampu meningkatkan daripada yang namanya teknologi baik yang diharapkan oleh kurikulum yang sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka, sehingga di dalam proses yang ada di dalamnya bisa Ibu Dr. Nur Eka Fitri Sam ini betul-betul menerapkan apa yang ada di tesis yang sudah dipertanggungjawabkan tadi. Itulah harapan kami. Insyaallah kami akan mendukung. Terima kasih banyak Pak Prof, Ketua Sidang selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh Dr. Nur Eka Fitri ini bisa mampu untuk diimplementasikan ke siswa dengan mahasiswa yang ada di Sulawesi Barat dan khususnya di Pulau Mandar ini.
Jadi itulah harapan kami dan ucapan terima kasih banyak. Kami selaku Keluarga Besar STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo dan Keluarga Besar dari Ibu Dr. Nur Eka Safitri Sam, SPD NPD. Sebelum saya tutup, sehingga juga kami kembali menghadiri pantun. Jalan-jalan ke Polewali Mandar. Jangan lupa singgah di STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo. Dr. Nur Eka Safitri Sam selaku pengajar atau dosen yang ada di STIMIK Hasan Sulur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ali SPDI NPD selaku Ketua STIMIK Hasan Sulur Wonomulyo atas testimoninya. Jadi, kita sudah dengar tadi panjang lebar mengenai Dr. Nur Eka Safitri Sam SPD NPD. Untuk selanjutnya, saya sebagai rektor yang bertindak selaku ketua sidang melaksanakan juga memberikan pesan kepada mahasiswa pelajar Dr. Nur Eka Safitri Sam SPD NPD. Jadi pesan saya kepada Profenda, kepada Ibu Dr. Nur Eka Safitri Sam, ini karena sudah punya titel di depan lagi, jadi berat ini Bapak katanya ini, karena ada titelnya di depan ini Pak. Jadi Pak Wahyu Usman ya, Pak Wahyu ini itu dijaga baik-baik kan sudah bertambah titelnya. Biasanya itu kalau sudah bertambah banyak yang diri anunya Pak seperti pekerjaan ya, jadi makin sibuk misalnya. Jadi Bapak sabar saja. Bapak sama Ibu satu kan ya? Tidak satu. Beda Pak. Tidak satu lokasi. Tidak. Tidak. Ya, jadi harapan saya nanti Ibu Dr. Eka, Dr. Nur Eka Safitri Sam dengan ilmu yang didapat dari UNM ini dalam disertasinya itu bisa dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di SMK. Selanjutnya bisa dikembangkan ke perguruan tinggi kalau bisa. Ya mungkin tidak terlalu banyak. Saya memberikan pesan hanya ini tadi. Mungkin cukup ya. Penyerahan tanda penghargaan dari Ketua Sidang kepada promotor kopromotor penguji eksternal dan penguji internal. Sini kita. Ya. Bukannya naik. Buka di depan tablet siapa? Oh, di depan begini? Iya. Oh. Oh ya. Sini lah. Kalian sudah sudah rencana ya? Ya, siap. Macam mana? ya masih di tengah. Tes 2. Improv 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Siap. Sudah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka promosi doktor Universitas Negeri Makassar saya nyatakan ditutup dengan resmi.
Kepada Rektor Nur Eka Fitrisam SPD MPD bersama keluarga dipersilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat. Lain dengan jadi sebentar. Kamu pengen jadi? Jadi dikasih tahu. Di ujung bukan? Pemberian ucapan selamat dimulai berturut-turut oleh ketua sidang penguji pengawas promotor publik selalu penguji termasuk hadirin para tamu undangan. Terima kasih, Pak. Dengan pemberian ucapan selamat kepada ketua pemerintah acara pemerintah pemeriksaan selesai atas hadirannya mengucapkan memasuki pada hari perwakilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wabarakatuh. Selamat Pak. Selamat Dokter Eka. Kamu dokter baru. Selamat, Pak. Ya, Pak. Selamat. Ya, Pak. Selamat. Yeay. Ya, Pak. Cari, ambil kan nggak terik juga. Coba.